Janji Allah, ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Ada satu rahasia besar dalam hidup ini. Rahasia yang tidak pernah diberitahu kapan datangnya. Rahasia yang membuat manusia terkadang lupa bahwa dunia ini hanya persinggahan yang sangat singkat. Namun di balik rahasia itu, Allah menyimpan satu kemuliaan yang sangat tinggi, yaitu bagaimana Allah memanggil pulang hamba pilihannya. Bukan semua orang mendapatkan cara kematian yang mulia. Bukan semua orang yang dijemput dengan lembut oleh para malaikat dengan senyum, ketenangan, dan cahaya. Para ulama mengatakan, kemuliaan saat ajal datang bukanlah keberuntungan. Ia adalah buah dari sebuah perjalanan panjang. Perjalanan iman, perjalanan hati, perjalanan seseorang yang selama hidupnya berusaha mendekat kepada Allah meskipun ia banyak salah, meskipun ia banyak jatuh, tetapi hatinya terus kembali. Hatinya tidak pernah membiarkan dirinya jauh dari Robnya terlalu lama. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, seorang hamba akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan terbaiknya. Jika ia terbiasa dengan ibadah, maka itulah yang akan menyambutnya. Kata-kata ini sangat menusuk, seolah mengingatkan kita bahwa kematian bukan sekedar akhir. Kematian adalah puncak dari hidup kita. Jika puncaknya baik, itu tanda Allah memuliakan kita. Jika puncaknya buruk, itu tanda hati kita sedang jauh dan lalai. Dan di antara tanda kemuliaan itu, para ulama menyebutkan bahwa Allah tidak memanggil siapa saja dengan cara yang sama. Ada hamba yang dipanggil dengan lembut, ada yang dipanggil dengan cahaya, ada yang dipanggil dengan tenang, ada pula yang dipanggil dalam keadaan mulia, dengan ciri-ciri yang tidak bisa dipalsukan oleh siapapun. Bagian ini akan membuka satu pemahaman untuk kita, bahwa tidak semua orang diberi kesempatan meninggal dengan cara terhormat, dan tidak semua orang dipanggil sebagai hamba pilihan. Ada orang yang Allah panggil ketika hatinya dekat. Ada yang Allah panggil ketika ia sedang berada dalam keadaan yang disukainya. Ada pula yang Allah panggil dalam keadaan amal terbaiknya sedang naik ke langit. Rasulullah pernah mengajarkan sebuah doa yang sangat indah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada penghujungnya, dan sebaik-baik amalanku pada penutupnya, dan sebaik-baik hariku adalah hari ketika aku bertemu denganmu. Doa ini bukan sekedar permintaan. Ini adalah harapan seorang hamba yang ingin pergi dalam keadaan mulia. Karena kematian yang mulia tidak datang tiba-tiba. Ia disiapkan. Ia ditanam sejak hari ini. Ia tumbuh lewat kebiasaan kita. Ia muncul lewat hati yang selalu menata diri. Ada 5 cara Allah memanggil hamba pilihannya dengan cara paling mulia. Namun sebelum membahasnya satu persatu, bagian pertama ini ingin mengajakmu merenung tentang satu hal. Jika Allah takdirkan ajal datang hari ini, dalam keadaan apa engkau ingin dijemput? Apakah saat engkau sedang berbuat baik? Atau saat engkau sedang lalai? Saat engkau sedang taat? Atau saat engkau sedang terjebak dosa? Pertanyaan ini akan membawa kita memahami mengapa kematian orang beriman begitu indah. Mengapa para ulama, para ahli ibadah, bahkan orang-orang sederhana yang menjaga hatinya bisa mendapatkan akhir yang tidak biasa. Akhir yang membuat orang menangis bukan karena sedih, tetapi karena iri. Iri dengan cara Allah memuliakan mereka saat dipanggil pulang. Pada bagian selanjutnya, kita akan menyaksikan bagaimana 5 cara Allah memanggil hamba pilihannya dengan cara paling mulia. Ciri-ciri yang membuat seseorang tampak mulia di akhir hidupnya. Semoga bagian ini menjadi pembuka bagi hati kita
agar tidak menunda untuk memperbaiki diri. Karena kemuliaan ajal bukan hadiah instan. Ia adalah buah dari hati yang selalu kembali kepada Allah. Tanda pertama, Allah memanggil hamba pilihan dalam keadaan hatinya sedang lembut dan dekat. Ada satu keadaan yang para ulama sebut sebagai kematian paling indah, yaitu ketika seorang hamba dijemput saat hatinya sedang lembut, saat ia sedang benar-benar dekat dengan Allah. Bukan dekat secara lisan, tetapi dekat karena hatinya sedang hidup. Imam Ibnul Qayyim menggambarkannya dengan sangat halus. Jika hati seorang hamba lembut dan tenang karena mengingat Allah, maka seluruh urusannya akan dimudahkan. Dan jika ajal menjemputnya dalam keadaan itu, maka ia telah pulang dengan cara paling mulia. Hati yang lembut adalah hati yang Allah pilih. Bukan semua orang mendapatkannya. Ada orang yang hidup sehat, rizki cukup, namun hatinya keras. Tidak mampu menangis ketika mendengar ayat, tidak mampu tersentuh meski Allah memanggilnya lewat musibah. Hati seperti itu tidak sedang menanti jemputan yang mulia. Tetapi ada hamba yang hatinya lembut, bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia sering mengingat Allah. Sering duduk sendiri, menunduk, merenung, dan berkata lirih, "Ya Allah, aku ini lemah, aku sering salah, tapi jangan biarkan hatiku jauh darimu." Hamba yang seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, adalah hamba yang hatinya berjalan menuju Allah meski kakinya masih di bumi. Dan orang yang hatinya sedang menuju Allah seringkali dijemput dalam keadaan paling mulia. Para ulama mencontohkan, ada orang yang sedang membaca Al-Quran, lalu ayat terakhir yang ia baca menjadi ayat terakhir dalam hidupnya. Ada orang yang sedang menenangkan hati setelah selesai sholat, lalu ia dipanggil dalam keadaan duduk, tersenyum, dan tenang. Ada pula orang yang sedang memaafkan orang lain, dan Allah memanggilnya dalam keadaan hatinya bersih. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Allah memuliakan hamba yang hatinya lembut. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, "Barang siapa yang hidup dengan hati yang takut kepada Allah, maka ia akan mati dalam keadaan dicintai oleh Allah." Hati yang lembut adalah hati yang takut kehilangan Allah. Hati yang takut jauh. Hati yang takut mati dalam keadaan lalai. Dan orang yang memiliki hati seperti ini, sering Allah pilih untuk dicabut nyawanya dalam situasi yang sangat indah. Tenang, damai, seolah ia berpulang bukan sebagai orang biasa, tetapi sebagai tamu kehormatan. Bayangkan, jika kita dipanggil ketika hati sedang dekat, ketika air mata baru saja jatuh karena merasa banyak dosa, ketika hati baru saja kembali setelah lama lalai, ketika kita sedang berusaha jujur pada Allah bahwa diri ini penuh celah. Bukankah itu cara paling lembut untuk dipanggil pulang? Dalam satu riwayat, para ulama mengisahkan seseorang yang wafat setelah selesai menolong orang lain. Ketika para sahabat bertanya kepada seorang alim, ia menjawab, "Ini adalah kematian yang baik, karena ia dipanggil ketika hatinya sedang hidup." Hati yang hidup, inilah tanda pertama dari hamba pilihan. Dan bagian ini ingin mengingatkan satu hal penting. Hati yang lembut itu bukan bawaan lahir. Ia harus dijaga, ia harus dilatih, ia harus dirawat dengan zikir, dengan doa, dengan renungan, dengan membaca Al-Quran, dengan memaafkan, dengan mengikhlaskan, dan menghindari dosa yang mengeraskan hati. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, "Ketika aku merasa hatiku keras, aku tahu bahwa itu karena aku menjauh dari Al-Quran."
Hati yang keras tidak pernah dipanggil dengan cara mulia. Hati yang lembut yang mendapatkan itu, karena Allah memuliakan orang yang sedang menujunya. Dan ingatlah, yang membuat hati lembut bukan banyaknya masalah, tetapi banyaknya kembali kepada Allah ketika masalah datang. Banyaknya rindu pada Allah ketika dunia melelahkan. Banyaknya bisikan hati, "Ya Allah, jangan tinggalkan aku." Maka jika suatu hari Allah takdirkan seseorang wafat dalam keadaan hatinya sedang dekat, yakinilah bahwa itu bukan akhir yang biasa. Itu adalah panggilan kehormatan. Pada bagian berikutnya, kita akan memasuki tanda kedua. Tanda yang membuat banyak orang menangis ketika melihat cara Allah memuliakan hamba pilihan itu. Tanda ini begitu indah, sampai para ulama mengatakan, andai seseorang meninggal dengan tanda ini, maka ia telah pulang dengan kemenangan yang besar. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang hatinya lembut, yang wafat dalam keadaan dekat. Karena tidak ada kematian yang lebih indah selain mati ketika hati sedang mencari Allah. Tanda kedua, Allah memanggil hamba pilihan dalam keadaan ia sedang beramal baik. Jika tanda pertama adalah hati yang lembut, maka tanda kedua ini jauh lebih menenangkan. Karena disinilah seseorang dipanggil pulang saat ia sedang melakukan amal yang dicintai oleh Allah. Para ulama mengatakan, kematian seseorang ketika ia sedang beramal adalah tanda bahwa Allah menyukainya. Imam An-Nawawi menjelaskan, amal itu adalah pakaian bagi jiwa, dan jika seorang hamba dicabut pada keadaan amal terbaiknya, itu adalah karunia yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Ada orang yang meninggal ketika sedang membaca Al-Quran, ada yang meninggal ketika sedang sujud, ada yang meninggal ketika sedang memberi makan orang lain, ada yang meninggal ketika sedang berjalan menuju masjid. Ada pula yang meninggal ketika bibirnya masih menyebut nama Allah. Semua itu bukan sekedar kejadian. Itu adalah tanda bahwa Allah memuliakan cara pulangnya. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan ia meninggal. Hadis ini menjadi penguat bagi para ulama bahwa kondisi terakhir seseorang bukanlah hal yang biasa. Itu adalah cermin dari perjalanan hidupnya. Kita sering mendengar kisah orang yang wafat dalam keadaan sujud, atau orang yang wafat saat sedang menyiapkan sedekah, atau orang yang wafat saat sedang menolong sesama. Hamba-hamba seperti ini, kata Imam Ibn Katsir, dipanggil ketika amal mereka sedang naik ke langit. Dan ketika itu terjadi, malaikat menyambutnya dengan cahaya. Ada satu kisah yang sangat terkenal. Seorang lelaki biasa, tidak dikenal sebagai ulama atau tokoh besar. Namun ia wafat saat sedang memperbaiki sajadah di masjid. Ia meninggal dalam senyum, dan banyak jamaah yang menangis melihat wajahnya yang tenang. Ketika keluarganya ditanya, mereka mengatakan hal sederhana. Tidak ada yang istimewa darinya. Hanya saja ia sangat menjaga sholat tepat waktu. Itulah rahasia dari amal yang kita remehkan. Terkadang kita berpikir, hanya sholat biasa. Tolong menolongkan hal kecil. Sedekah sedikit saja tidak apa-apa. Namun bisa jadi amal kecil itulah yang membuat seseorang dipanggil dalam keadaan mulia. Imam Hasan Al-Basri berkata, jangan pernah meremehkan amal baik meskipun kecil. Karena engkau tidak tahu amal mana yang Allah ridhoi dan menjadikannya penutup hidupmu. Hamba yang dipanggil saat beramal adalah hamba yang Allah pilih. Karena tidak semua orang diberi kesempatan seperti itu. Bayangkan jika seseorang dipanggil saat sedang sujud.
Sujud adalah posisi paling rendah tubuh manusia. Tetapi pada saat yang sama, itu adalah posisi hati paling tinggi di hadapan Allah. Sujud adalah puncak kehambaan. Dan jika seseorang dipanggil dalam keadaan itu, maka ia telah pulang dalam keadaan paling terhormat yang bisa manusia miliki. Ada pula orang yang dipanggil ketika sedang membaca Al-Quran. Para ulama mengatakan, jika seseorang membaca Al-Quran sebelum wafat, maka kalimat terakhir yang menyentuh lidahnya adalah kalimat dari langit. Dan kalimat dari langit tidak mungkin menjadi penutup yang buruk. Bahkan ada yang dipanggil ketika sedang meminta ampun. Ketika mulutnya berkata, "Ya Allah, ampuni aku." Lalu Allah menjawab permohonan itu dengan cara paling lembut, yaitu memanggilnya pulang. Ada pula orang yang dipanggil ketika sedang memperbaiki hubungan dengan orang lain. Saat ia sedang memaafkan, saat ia sedang memperbaiki diri, saat ia sedang merapikan hati. Itulah tanda bahwa Allah ingin ia pulang dalam keadaan bersih. Karena hamba yang bersih itulah yang layak disambut dengan rahmat-Nya. Tanda ini membuat kita merenung bahwa setiap amal hari ini, sekecil apapun, bisa saja menjadi penutup hidup kita. Dan jika Allah jadikan amal itu sebagai pakaian terakhir sebelum kita pergi, itu adalah nikmat yang sangat besar. Imam Ahmad berkata, jika engkau ingin mati dalam keadaan baik, biasakan hidup dalam keadaan baik. Amal tidak datang tiba-tiba. Hamba yang wafat dalam keadaan beramal adalah hamba yang telah melatih dirinya untuk selalu berada di jalan kebaikan. Dan jika Allah memilih seseorang untuk dipanggil saat berada dalam kebaikan, itu bukan sekedar takdir, itu adalah pemuliaan. Pada bagian berikutnya, kita akan memasuki tanda ketiga, tanda yang membuat seseorang terlihat bercahaya di akhir hidupnya. Para ulama menyebutkan bahwa tanda ini adalah bukti bahwa Allah menenangkan ruh hamba pilihannya sebelum dijemput malaikat. Semoga kita dipanggil dalam keadaan terbaik, dalam amal terbaik, dalam momen ketika hati kita sedang menuju kepada Allah. Tanda ketiga, Allah memanggil hamba pilihan dengan wajah yang tenang dan cahaya di akhir hidupnya. Tanda ketiga ini adalah tanda yang paling sering membuat orang-orang terdiam, karena ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang disaksikan oleh banyak keluarga, banyak ulama, banyak sahabat, dan banyak hamba yang melihat kemuliaan Allah pada akhir hidup seseorang. Tanda itu adalah ketenangan wajah atau cahaya yang muncul pada hamba yang dipanggil oleh Allah dalam keadaan mulia. Para ulama mengatakan, wajah yang tenang di akhir hidup adalah bukti bahwa ruh seseorang keluar dengan mudah. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, jika malaikat rahmat yang mencabut nyawa seorang mukmin, maka ketenangan yang turun padanya tidak dapat disembunyikan. Ia tampak pada wajah, pada tubuh, pada nafas terakhirnya. Ada orang yang ketika menghembuskan nafas terakhir, wajahnya tampak seperti sedang tidur. Ada yang tersenyum tipis, ada yang matanya tertutup lembut, seolah sedang beristirahat setelah perjalanan panjang. Cahaya, ketenangan, dan kelembutan ini bukan dibuat-buat. Ini adalah tanda dari langit, tanda bahwa Allah memuliakan hamba itu. Kita juga sering mendengar orang yang sebelum wafat berkata, "Aku melihat cahaya, ada yang memanggilku dengan lembut, atau aku melihat wajah yang menenangkan." Para ulama mengatakan bahwa ini adalah basyirah, kabar gembira yang Allah turunkan pada hamba pilihan di detik-detik terakhir hidupnya. Imam Al-Ghazali pernah menulis dalam Ihya Ulumuddin, hati seorang mukmin yang dicintai Allah akan dimudahkan melihat kebaikan pada akhir hidupnya. Malaikat rahmat mendatanginya dengan wajah menenangkan, lalu ia pun merasa damai, seakan telah melihat tempat kembalinya. Itulah sebabnya sebagian orang meninggal dengan wajah bercahaya, bukan bercahaya secara fisik yang berlebihan, tetapi bercahaya dalam ketenangan,
dalam raut wajah yang lembut, dalam keheningan yang menunjukkan bahwa ia pulang dengan cara yang dicintai Allah. Tanda ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa hidup yang sering resah, gelisah, dan penuh dosa tidak mungkin berujung pada ketenangan tanpa pertolongan Allah. Dan jika Allah memanggil seseorang dengan ketenangan, itu berarti Allah telah memaafkan, merahmati, dan menyayangi hamba itu. Ada satu kisah yang sangat terkenal dalam buku-buku para ulama. Seorang ibu solehah yang hidup sederhana banyak menghabiskan waktu untuk sholat dan membaca Al-Quran. Suatu malam, ia merasa sangat lelah, lalu duduk memegang mushaf. Beberapa menit kemudian, ia tertidur, dan disitulah Allah memanggilnya pulang. Wajahnya lembut, seakan sedang tidur, dan aroma harum memenuhi rumahnya. Ketika para tetangga mendekat, mereka berkata, "Ini adalah kematian yang dipilih oleh Allah." Cahaya di wajah adalah tanda bahwa seseorang pulang dengan mudah, tanpa kesulitan, tanpa ketakutan, tanpa penyesalan. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Jika engkau ingin akhir hidup yang indah, maka biasakan hati untuk merasa dekat dengan Allah." Kedekatan hati itulah yang menenangkan wajah, karena wajah hanyalah cermin dari apa yang terjadi di dalam hati. Pada bagian ini, kita belajar bahwa hamba pilihan Allah bukan hanya dipanggil dalam amal baik, bukan hanya dipanggil dengan hati lembut, tetapi juga diberi ketenangan ketika dijemput. Wajah mereka seperti bintang kecil yang meredup dalam damai, bukan padam dengan gelap, tetapi padam dengan indah. Tanda ini seharusnya membuat kita bertanya dalam diri, ketenangan apa yang ingin aku bawa pulang nanti? Wajah seperti apa yang ingin aku tinggalkan pada dunia? Siapa yang ingin aku jumpai ketika mataku tertutup terakhir kali? Semoga Allah memberi kita akhir hidup seperti ini. Ajal yang datang dalam keadaan mulia, wajah yang tenang, hati yang lembut, dan amal yang sedang naik ke langit. Setelah tanda ketika ini, masih ada dua tanda lainnya. Namun kedua tanda berikutnya menjadi pembuktian bahwa Allah memuliakan hamba bukan karena kedudukannya, bukan karena hartanya, tetapi karena keadaan hatinya. Di bagian berikutnya, kita akan memasuki tanda keempat, tanda yang para ulama sebut sebagai panggilan yang disaksikan oleh para malaikat. Tanda yang menjadi bukti bahwa Allah menutup hidup hamba itu dengan kemuliaan yang sangat besar. Semoga Allah membimbing kita menuju akhir yang baik, karena tidak ada kematian yang lebih indah daripada kematian yang diridhoinya. Tanda keempat, Allah memanggil hamba pilihan dalam keadaan dimudahkan oleh malaikat. Para ulama menyebutkan sebuah tanda yang begitu halus namun sangat nyata, yaitu dimudahkannya detik-detik terakhir hidup seseorang oleh para malaikat. Ada orang yang menjelang wafatnya tidak merasakan gelisah, tidak menjerit, tidak meronta, tidak menunjukkan rasa sakit yang berat. Ia justru tampak seperti seseorang yang sedang dipersiapkan untuk pulang. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, jika Allah mencintai seorang hamba, maka para malaikat dimudahkan untuk mendampinginya. Mereka menguatkan hatinya, menenangkan jiwanya, dan menjadikan peralihan dari dunia menuju akhirat sebagai perjalanan yang lembut. Karena itu kita sering mendengar kisah seseorang yang sebelum wafatnya mengucapkan kalimat menenangkan. Sudah, di sini terang, aku lihat sesuatu yang indah. Atau, aku tidak takut, ada yang menemani. Ini bukan halusinasi, ini adalah basyirah, pertolongan malaikat. Hamba pilihan Allah akan diberi ketenangan seperti ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa malaikat memanggil jiwa orang beriman dengan lembut. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan keriduan Allah. Itulah sebabnya sebagian orang tampak seolah sedang melangkah menuju cahaya,
mulutnya lembut, hatinya damai, matanya memandang jauh seolah melihat sesuatu yang bukan dari dunia ini. Kita tidak bisa memilih bagaimana kita memulai hidup, tetapi kita bisa memohon kepada Allah agar mengutus malaikat-malaikat rahmat untuk memudahkan akhir kita. Imam Al-Ghazali berkata, jika engkau menjaga hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan mengutus makhluk-makhluknya untuk menjaga akhir hidupmu. Dan malaikat adalah makhluk penjaga paling mulia yang Allah utus. Jika mereka yang menyambut kita ketika ajal tiba, itu berarti Allah memuliakan hidup kita sejak awal. Tanda kelima, Allah memanggil hamba pilihan dengan harum, kemudahan, dan pergigihan yang meninggalkan kebaikan. Tanda terakhir ini adalah tanda yang paling jelas. Tanda yang membuat orang-orang di sekitarnya bersaksi bahwa Allah memuliakan hamba itu. Tanda yang sulit dipalsukan dan tidak bisa dibuat-buat oleh manusia. Tanda itu adalah kepergian yang membawa kebaikan, termasuk aroma harum yang tidak biasa. Banyak kisah tentang jenazah orang soleh yang mengeluarkan wangi lembut, seolah-olah Allah memberikan penutup yang indah baginya. Para ulama mengatakan, jika aroma harum itu muncul tanpa sebab, maka itu adalah tanda kebaikan akhir hidupnya. Kemudahan ketika dimandikan dan dikafani. Ada jenazah yang ketika disentuh terasa ringan dan lembut, mudah dibalik, mudah digerakkan, seolah Allah menghilangkan seluruh beban dunia darinya. Imam Ahmad pernah berkata, jika jenazah seorang hamba terasa ringan, maka ia telah ringan dari beban dosa. Orang-orang mencintai dan merindukannya. Banyak orang yang meninggal tetapi tidak banyak yang dikenang. Namun hamba pilihan Allah meninggalkan jejak lembut pada hati manusia. Orang mendoakan, orang menangis, bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena merasakan keberkahan hidupnya. Amal baiknya tiba-tiba teringat oleh banyak orang. Ada seseorang yang selama hidupnya sederhana, tetapi setelah ia meninggal, cerita kebaikan tentang dirinya bermunculan. Inilah yang disebut para ulama sebagai asyuhrah fil akhir, yaitu ketenaran yang Allah munculkan di akhir hidup bukan karena dunia, tetapi karena iman. Imam Asy-Syafi'i berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah jadikan manusia mencintainya dan membicarakan kebaikannya setelah ia tiada. Dan tanda ini adalah penutup terbaik. Karena ketika seseorang meninggal dan orang-orang merasakan cahaya darinya, itu adalah bukti bahwa hidupnya telah diterima oleh Allah. Setelah seluruh tanda ini kita renungkan, ada satu pelajaran yang harus tertanam dalam hati kita. Kematian yang mulia tidak datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari hati yang dijaga, amal yang disucikan, doa yang tidak pernah berhenti, dan perjalanan hidup yang terus kembali kepada Allah. Allah tidak memanggil hamba pilihan secara acak. Allah memilih hati yang lembut. Allah memilih amal yang baik. Allah memilih wajah yang tenang. Allah memilih jiwa yang dimudahkan malaikat. Allah memilih hamba yang hidupnya memberi manfaat bagi orang lain. Kita mungkin bukan orang suci. Kita bukan ulama besar. Kita bukan ahli ibadah yang sempurna. Tetapi kita bisa menjadi hamba yang terus kembali kepada Allah. Kita bisa memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Kita bisa membuat hati kita lembut dengan taubat. Kita bisa menata hidup dengan amal kecil yang terus kita jaga. Kita bisa memohon akhir yang baik. Imam Ibnul Qayyim pernah menulis, jika seorang hamba memohon husnul khatimah setiap hari, maka Allah akan membimbingnya menuju jalan-jalan yang mengantarkannya ke akhir yang baik. Maka mari memohon dengan hati yang tulus, ya Allah, jadikan akhir hidup kami akhir yang Engkau cintai. Ya Allah, panggil kami pulang dalam keadaan mulia. Jangan biarkan kami tertipu oleh dunia, dan jangan biarkan kami pergi dalam keadaan jauh darimu. Semoga Allah menutup hidup kita dengan baik. Semoga kita dipanggil dalam keadaan yang mulia, dan semoga kematian kita menjadi awal dari pertemuan paling indah dengan Rabb yang Maha Penyayang.